Perseteruan antara kubu Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo tampaknya terus berlangsung. Sikap Ganjar yang dianggap sangat berambisi menjadi Capres 2024 dianggap sebagai duri dalam daging. Yang perlu kita highlight adalah dari sebuah partai yang sama sekali tidak demokratis seperti PDIP, bagaimana kita bisa mengharapkan akan muncul dukungan terhadap Indonesia yang lebih demokratis di masa yang akan datang. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Rabu 26 Mei 2021 and again kita nongkrong di afternoon tea ya. Supaya asik jangan lupa siapkan secangkir teh, kopi atau minuman favorit lu yang lain dan baru kita ngobrol-ngobrol ya. Gue pengen ajak lu untuk ngelanjutin bincang-bincang tentang kekisruhan nih ya, tentang perseteruan lah yang terjadi di kandang banteng di PDIP antara Puan Maharani dan faksinya, kelompoknya, para pendukungnya dengan Ganjar Pranowo, salah satu kader senior di PDIP yang sekarang mendapatkan tugas dari partai menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, tadinya gue mengira ya kisruh ini akan berusia pendek nih, akan segera berakhir, tenang kembali. Karena kita lihat sebenarnya Ganjar Pranowo tidak menanggapi dengan terlampau serius ya, dia santuy aja ya. Bahkan kemarin ketika Puan datang ke Semarang bikin acara pengarahan kepada para kader setempat, Ganjar Pranowo malah hengkang ke Jakarta ya di tanggal 21-nya, satu hari sebelum acaranya Puan di Semarang. Datang ke kediaman Mega di Teguh Umar, menyerahkan satu lukisan karya Joko Susilo yang menggambarkan Megawati di antara anak-anak Indonesia berbagai etnis dan agama, dan kemudian ngevlog bareng. Selain itu juga terdetek oleh kamera, Ganjar Pranowo juga mencoba goes ya di Jakarta, trial dari satu trek sepeda yang dibangun oleh Gubernur Anies di ibu kota. Jadi kayaknya santai aja, makanya gue pikir tadi isu ini akan segera lewat ya. Ternyata enggak loh. Karena rupanya nih kubunya Puan yang dimotori oleh Bambang Wuryanto ya, dia ini adalah ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus adalah ketua DPP bidang pemenangan pemilu ya, atau Bapilunya PDIP. Ini ternyata masih terus nih melancarkan serangan-serangan kepada Ganjar Pranowo lewat media ya, via media. Nah, sebelum gue lanjut, gue pengen juga ngangkat gini ya. Waktu podcast sebelumnya ya, mungkin lo ingat nih, ini thumbnailnya, gue pernah ngebahas tentang perseteruan Puan sama Ganjar. Itu cukup banyak viewers yang mengkritik gue. Bang, kenapa dibahas sih? Gitu. Menurut mereka, apa yang terjadi ini jelas merupakan drama. Ya, playing victim lah. Ya, victimnya adalah Ganjar Pranowo. Diposisikan sebagai korban, supaya apa? Supaya publik bersimpati, popularitasnya naik dan elektabilitasnya juga terdongkrak. Ya, jadi kira-kira mirip lah seperti apa yang dipersepsikan oleh banyak pihak dilakukan oleh SBY menjelang pemilu atau Pilpres 2004 ya, ketika dia didepak ya oleh Mega yang marah karena SBY maju jadi capres dan akhirnya popularitasnya naik dan justru kepilih. Ya lo tau lah ya, orang Indonesia suka banget sama yang namanya drama, sinetron, orang jadi korban, didolimi sama yang lebih kuat ya, akhirnya bersimpati. Tapi nggak tahu ya, setelah gue coba pikir-pikir, gue juga ngobrol sama beberapa pihak, gue nggak sependapat ya. Kenapa? Karena kalau betul ini adalah drama, Ganjar Pranowo ditempatkan sebagai tanda kutip victim ya untuk meningkatkan atau mendongkrak popularitasnya, kayaknya nggak pas ya. Karena dalam konteks ini, kalau Ganjar Pranowo dijadikan korban, ya justru nanti efek negatifnya akan kena ke Megawati kan, bener gak sih? Iya kan? Yang akan dapat pandangan negatif adalah Megawati, artinya merusak citra PDIP sendiri. Jadi agak beda kasusnya dengan SBY versus Mega waktu itu. Nah, sehingga kayaknya sih ini emang satu dinamika internal yang menarik untuk dicermati. Ini benar-benar terjadi perseteruan ya antara kubu Puan dengan kubu Ganjar. Tapi memang bro, gua menduga ini masih akan panjang. Karena kalau kita lihat sampai saat ini, serangan-serangan di media itu hanya dilakukan oleh kubu Puan yang direpresentasikan oleh Bambang Wuryanto ya kepada Ganjar. Kita sama sekali belum mendengar seperti apa suara dari Mega sebagai ketua umum. Ya lo jangan lupa, Mega ini kan memang sosok yang kalau menurut gua cukup cukup temperamental. Artinya
apapun yang dia rasain itu gampang banget kelihatan ya, dalam sikap, bahasa tubuh ya, gesture ya. Lo tahu misalnya sampai hari ini permusuhan ya, rasa kebencian Mega terhadap SBY dan klannya itu tetap kelihatan ya. Bagaimana Mega tidak mau menerima AHY masuk kabinet, ya lo ingat ya, di awal periode kepemimpinan kedua Pak Jokowi, sebenarnya AHY itu sudah menyambangi Pak Jokowi, ya sudah sowan ke Pak Jokowi. Ya, lu lihat nih beberapa fotonya. Dan Pak Jokowi nampaknya welcome gitu. Tapi kenapa AHY tetap nggak dapat kursi di kabinet? Ya jelas ya, karena Ibu Ketua Umum nggak setuju kalau Pak Jokowi sebagai petugas partai memberikan kursi kepada AHY. Nah, so poin gue begini ya. Kalau sampai Ibu Mega tanggal 21 Mei ya, 1 hari sebelum acara Puan di Semarang menerima dengan baik Ganjar Pranowo di kediamannya, bahkan sampai ngevlog bareng dan kita lihat ya gesturnya, mimiknya, bahasa tubuhnya welcome banget. Ya gua rasa nih Mega memang belum apa ya, atau Mega tidak mengambil sikap kontra terhadap Ganjar dalam konteks perseteruan Ganjar dengan Puan Maharani. Bro, ini masih akan menarik ya. Dan tadi gua prediksi akan panjang ke depan karena statement dari Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto itu clear ya. Kalau walaupun gua bukan orang Jawa, gua mencoba berimajinasi ya. Statementnya cukup keras ya untuk ukuran orang Jawa. Ya kalau kita lihat di beberapa berita yang beredar, Bambang Pacul sampai tegas mengatakan ya, intinya gini ya, saya ini orang Jawa gitu ya, Ganjar juga orang Jawa. Ada satu etika sebagai orang Jawa yang kalau dikasih tugas sama komandan ya dikerjain, ya jangan ngerjain yang lain. Maksud Bambang Pacul begini, Ganjar Pranowo ini kan oleh Ketua Umum PDIP, oleh Megawati ditugaskan menjadi Gubernur Jawa Tengah sebagai petugas partai ya, ditugaskan menjadi Gubernur Jawa Tengah ya fokus gitu. Ya kalau punya keinginan jadi presiden segala macam itu hal yang sangat wajar. Tapi jangan sampai kemudian ditampakkan dengan cara yang berlebihan. Kira-kira bahasanya kayak gitu. Karena belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum menyangkut pencapresan 2024. Bahkan lebih keras lagi, Bambang Pacul mengatakan kalau Ganjar Pranowo tetap ingin untuk melaju menjadi capres ya katakan dengan dukungan dari partai-partai lain ya monggo silahkan. Karena sudah ada presiden sebelumnya. Dan kasus yang diangkat oleh Bambang Pacul adalah sosok yang sebelumnya kita kenal sangat dekat ya, orang kesayangan Ibu Mega, bahkan disebut sebagai Sri Kandiku di Jawa Tengah, yaitu Rustri Ningsih. Rustri Ningsih ini kita tahu sebelumnya menjadi Bupati Kebumen 2 periode, sebelum akhirnya dipasangkan oleh PDIP mendampingi Pak Bibit Waluyo menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Ya, Pak Bibit adalah gubernurnya, Rustri Ningsih ini menjadi wakil gubernur. Nah, yang menarik pada tahun 2013 kalau gua nggak salah, Rustri Ningsih ini ingin maju sebagai gubernur, ya, sebagai gubernur Jawa Tengah di pemilu kada. Tapi rupanya tidak mendapatkan restu dari PDIP. Nah, dia memilih untuk di pemilu 2014 di Pilpres itu justru mendukung pasangan seberang ya. Waktu itu adalah Prabowo dan Hatta Rajasa. Dan akhirnya Rustri Ningsih terdepak dari PDIP. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kelanjutan karir politiknya seperti apa. Nah bro, jadi Bambang Pacul mencoba memberikan sinyal ya bahwa kalau Ganjar Pranowo ini neko-neko tetap ngotot, kira-kira dia akan Rustri Ningsihkan ya. Bahkan guys kalau kita bandingkan modelnya Ganjar dengan Puan Maharani jelas jauh banget ya. Ganjar sudah proven tadi gue bilang 2 periode jadi gubernur dan cukup ya dianggap berhasil lah, kalau nggak sampai 2 periode ya. At least berhasil di mata internal PDIP. Sementara Puan Maharani walaupun ya sudah berkali-kali dikasih panggung, ya menurut gue biasa aja ya. Bukan biasa aja, bahkan tenggelam ya. Ketika dia jadi Menko PMK misalnya, kita nggak mendengar sebuah kebijakan atau langkah atau strategi apa yang cukup signifikan dan berkesan di benak publik. Demikian pula sekarang ketika Puan didorong untuk menjadi Ketua DPR. Ya kita lihat di berbagai momen kritikal justru Puan menyerahkan palu sidang kepada Wakil Ketua Dewan. Nah menjadi menggelitik buat gua. Kayaknya nih ada upaya gerilya tapi norak ya. Karena ada seorang pengamat ya, pengamat politik dari UPH kalau gua nggak salah yang gua nggak inget namanya karena emang nggak terkenal.
Itu mengatakan bahwa sosok Puan ini adalah sosok yang hampir sempurna untuk menjadi capres di 2024. Wih, luar biasa. Kalau hampir sempurna itu kan dalam skala 100 kira-kira skornya 99,99. Ya. Jadi penasaran pas baca apa sih yang menjadi alasan atau argumentasi. Ternyata alasannya sangat sangat apa? Sangat normatif ya. Karena Puan terbukti berhasil menjadi menteri PMK, Menko PMK, menjadi ketua DPR. Padahal kita tahu ya dengan mata kepala kita sendiri melihat ketika dalam 2 jabatan itu Puan hampir nggak bikin apa-apa. Ya, jadi gua rasa memang bagaimanapun kita harus katakan Ganjar Pranowo cukup punya modal sebenarnya ya untuk terus berselancar jadi capres yang mengharapkan dukungan dari PDIP. Guys, tentu saja memahami dinamika politik termasuk politik internal di PDIP tidak semudah yang dikatakan oleh Bambang Wuryanto. Menurut pendapat pribadi gua, merestriningsihkan Ganjar nggak akan mudah ya, karena modalnya pasti beda. Ya menurut gua bagaimanapun Ganjar punya kedekatan ya, punya kekuatan ya, modal sosial yang cukup solid ya. Kalau enggak, dia nggak akan bisa jadi gubernur Jawa Tengah sampai 2 periode. Didukung penuh oleh Megawati, didukung penuh oleh PDIP. Jadi gue masih bertanya-tanya ya, kalau gue lihat sementara di permukaan yang marah ya, yang upset dengan manuver-manuver Ganjar untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam konteks Capres 2024 itu hanya faksinya Puan. Dan kita jangan lupa ya, Megawati adalah seorang politisi senior yang gue yakin juga sangat berhitung dalam mengambil langkah-langkah ke depan. Ya pastilah gue yakin ya Mega melihat bagaimanapun Ganjar adalah sebuah aset. Dan Mega betapapun ya sebagai ibu pasti dia sayang sama anaknya. Dan pasti dia pengen anaknya bisa maju ya ke level yang lebih tinggi ya sebagai pemimpin di level nasional misalnya. Tapi dia juga berhitung pastinya ya. Karena sosok seperti Ganjar adalah sekali lagi aset yang sangat baik. Sayang banget PDIP kalau sampai kehilangan orang seperti Ganjar Pranowo. Nah, jadi kita lihat ke depan seperti apa. Nah, dugaan gua Ganjar tidak akan mengambil tracknya Rusriningsih yang memilih untuk keluar dari PDIP dan berselancar dengan partai lain. Gue yakin ya, gue lebih percaya begitu Ganjar akan mengambil track mirip seperti yang dilakukan oleh Jokowi ketika akan menjadi capres di periode pertama di tahun 2014 yang lalu. Apa langkah yang gue maksud? Ganjar Pranowo akan menggerakkan nih elemen-elemen pendukungnya, termasuk lo jangan lupa lembaga survei untuk menciptakan kesan bahwa elektabilitasnya, popularitasnya memang sangat tinggi sehingga rugi betul bagi Mega, bagi PDIP kalau melepaskan dia. Jadi kembali mungkin ya Mega akan di fait accompli sebagaimana pendukung-pendukung Jokowi memfait accompli Mega pada tahun 2014 yang lalu. Kita tahu ketika itu Mega masih sangat ingin maju ya sebagai capres, tapi kemudian berhasil diyakinkan kalau PDIP mau menang, kalau PDIP mau capres yang didukungnya menang, maka pilihan satu-satunya adalah mendukung atau mengusung Joko Widodo. Nah bisa jadi ya track ini yang akan kembali digunakan oleh Ganjar Pranowo, tapi tentu saja dengan beberapa modifikasi. Karena gue yakin ya trauma masa lalu itu masih melekat pada Mega masih ingat banget dan dia pasti nggak mau dikadalin untuk kedua kalinya. Ya, jadi nanti kita lihat nih sepiawai apa Ganjar memainkan kartu-kartunya. Tapi bro, satu yang gue pengen highlight sebenarnya ya, kisruh yang terjadi di PDIP ini semakin mempertegas kesimpulan gue bahwa memang demokrasi kita di Indonesia masih sangat jauh dari matang ya. Kalau kita mengambil penjelasan ya teoritis atau tipologi dari Riggs, gue lupa nama lengkapnya siapa ya. Itu dia mengatakan gini kan, selalu ada transisi dari satu masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Nah, periode transisi itu dia sebut sebagai masyarakat prismatic society. Nah, ciri dari masyarakat prismatic itu apa? Secara formal menggunakan atau menerapkan sejumlah fitur dari masyarakat modern tapi masih dengan cita rasa, gampangnya gitu ya. Masih dengan nilai-nilai, masih dengan value tradisional. Nah, yang mau gue maksud gini ya namanya parpol, ya pemilu gitu, itu adalah fitur-fitur dari masyarakat modern. Tapi ketika dia digunakan atau diterapkan di Indonesia, itu nuansa tradisionalnya yang sangat otoriter, yang sangat feodalistik itu masih kerasa. Ya, lu bayangin ya, PDIP itu kan partai kan ya, bukan kerajaan kan. Tapi sosok ketua umum itu begitu dominan.
ya. Jadi gue nggak tahu ya, gue nggak ngerasa ada nuansa demokratis di PDIP. Ya terutama tadi dalam menempatkan kader di posisi-posisi strategis. Ya kayaknya kalau ketua umum sudah bicara itu semuanya harus mengarah ke situ. Semua orang harus tegak lurus istilahnya gitu kepada ketua umum. Gua nggak tahu di mana proses diskusinya, gua nggak tahu di mana proses demokrasinya, gua nggak ngerti. Ya secara internal. Ya kita jangan lupa lah kalau kita flashback ke belakang, misalnya dalam proses pencalonan ya atau proses penentuan calon yang akan diusung oleh PDIP dalam Pilwalkot Solo. Ya, lo jangan lupa ya, pengurus DPD apa DPC? DPC ya, pengurus PDIP DPC Solo ya, Pak FX Rudi waktu itu yang menjabat sebagai wali kota, itu sebenarnya sudah mencalonkan, menjagokan Pak Ahmad Purnomo yang saat itu menjadi wakil wali kota. Wajar ya, sudah magang lah ya 1 periode atau 2 periode ya sebagai wakil wali kota, maka akan didukung nih untuk atau diusung menjadi wali kota. Tapi kemudian last minute DPP PDIP Mega ya memutuskan untuk memberikan rekomendasi itu justru kepada Gibran Rakabuming Raka ya, anak sulung Pak Jokowi, dan kemudian menyingkirkan Ahmad Purnomo. Jadi lu lihat ya, untuk pemimpin di level lokal pun ya tangan-tangan DPP itu begitu kuat menentukan ya. Bahkan ya gue pernah cerita, seorang teman gue kader senior di PDIP mengatakan ya, di PDIP itu jarum jatuh aja tuh harus minta izin Bu Mega. Jarum mah jatuh nih, tet gitu ya. Mega nggak mengizinkan, wah dia naik lagi. Jadi guys, nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut gue jadi paradoks ya. Karena terus terang ya, sebagai pengamat gue tidak melihat ya sinyal demokrasi yang kuat di dalam PDIP dari berbagai dinamika internal yang terjadi. Ya itu tadi contoh, ada kader yang pengen mencoba meningkatkan elektabilitas, popularitasnya dimusuhi misalnya gitu ya, hanya karena dia bukan terah Soekarno. Kan ini menurut gue sangat tidak demokratis. Nah bro, selanjutnya gue juga ingin mengatakan, dari satu aktor politik, partai politik yang di dalamnya tidak ada nilai-nilai demokrasi, bagaimana kita bisa berharap bahwa partai ini akan menjadi pendukung dan penyokong penguatan demokrasi di Indonesia. Ya, oke, segitu aja dari gua. Kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lain. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.